Halo semuanya, saya Kade Ayu Melinia Dewi dari kelas KMBPB. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang pengolahan data apabila model penelitian yang kita gunakan menggunakan variabel intervening dengan menggunakan Smart PLS. Jadi yang pertama itu kita punya datanya. Jadi di sini data yang telah saya dapatkan. Ini karena NIM saya genap, jadi saya menggunakan data untuk NIM genap. Jadi datanya ini pertama-tama kita save dulu. Kita save dulu dengan menggunakan format CSV. Ini CSV command delimited. Lalu kita save. Nih, saya sudah save, jadi saya replace aja lagi, terulang. Dan lalu di Smart PLS ini kita klik new project. Lalu di sini klik buat namanya, saya buat latihan 1. Lalu klik OK. Lalu di sini kita klik 2 kali untuk import datanya. Dan ini dia datanya. Lalu kita open. Lalu kita OK. Ya, ini dia datanya. Lalu kita klik 2 kali di sini. Ya, ini dia. Sudah jadi. Lalu di sini kita klik yang ini, jadi kita datanya kita pindahin. Ini datanya yang sama, saya jadikan 1, lalu saya bawa ke sini. Jadi terus yang data selanjutnya saya bawa ke sini juga. Ini data selanjutnya saya bawa ke sini. Ini belum saya rapikan ya. Ini data terakhir, variabel terakhir. Jadi ada 4 variabel di sini yang kita gunakan. Saya rapikan dulu biar ini biar dia nggak bertobrokan, saya pindahin dia ke kanan. Udah bareng ya. Jadi di sini kita ubah dulu namanya dia, yang X1 itu dia adalah X1 itu marketing mix. Jadi ini saya rename jadi marketing mix. Save. Yang X2 itu juga, yang X2 itu kualitas layanan. Yang M itu minat menabung, jadi minat menabung di sini sebagai variabel interveningnya. Dan yang ini, yang variabel keempatnya adalah keputusan menabung. Jadi di sini kita buat hipotesisnya dulu. Jadi hipotesis yang pertama itu adalah semakin baik marketing mix perusahaan, maka akan meningkatkan minat menabung konsumen. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua itu semakin baik kualitas layanan, maka akan meningkatkan minat menabung. Lalu yang ketiga itu adalah semakin baik marketing mix perusahaan, maka akan meningkatkan keputusan menabung. Lalu yang keempat, semakin baik kualitas layanan akan meningkatkan keputusan menabung. Lalu yang kelima,
Semakin baik minat menabung akan meningkatkan keputusan menabung kalian. Dan hipotesis keenamnya itu semakin baik kualitas layanan perusahaan, maaf, semakin baik marketing mix perusahaan, maka akan meningkatkan keputusan menabung melalui minat menabung. Dan hipotesis yang ketujuh itu semakin baik kualitas layanan, maka akan meningkatkan keputusan menabung melalui minat menabung. Lalu, oh, calculate, dan start calculating. Seperti ini, kita construct reliability dan validity. Kita juga lihat outer loading-nya. Dan di sini ternyata data saya banyak yang merah. Banyak yang merah. Jadi, syarat untuk composite reliability ini kan kalau yang ini clone batch alpha sama ROA sama composite reliability itu syaratnya harus di atas 0,7 dan kalau AVE ini syaratnya harus di atas 0,5 0,6. Jadi di sini karena banyak yang merah dan di bawah syarat, jadi saya harus mengeliminasi data saya terlebih dahulu dimulai dari satu persatu. Jadi yang pertama kita lihat di sini adalah kalau dicek ya. Ini kalau bisa dilihat, jadi data saya yang pertama yang terendah itu ada 0,1 dan dari X1.5 itu akan saya eliminasi paling pertama. Jadi ini saya eliminasi dulu, saya klik select, lalu ini saya delete, udah menghilang, tapi jadi kita calculate lagi, kita ulang lagi, start calculate. Dan kita lihat construct reliability dan auto loading shine. Jadi udah saya eliminasi satu, sekarang saya eliminasi lagi yang terendah itu 0,410 Y1.5. Juga eliminasi lagi Y1.5. Jadi tadi juga kita harus mencocokkan ya data kita yang ada di sini. Data kita yang ada di sini itu sama dengan data kita yang ada di sini. Jadi kayak X1.1-nya ada 0,798 dan di sini juga X1.1-nya 0,7,9. Di sini. Ini datanya sama dan kita lanjutkan ke eliminasi lagi. Jadi ada 0, yang di 1.5 0,410. Ini kita eliminasi lagi. Ya, sudah menghilang. Dan sekarang kita calculate lagi algorithm lalu start calculation. Ya, lalu kita construct reliability lagi dan validity. Lalu kita lihat lagi outloading-nya. Nah, di sini kita eliminasi lagi datanya. Ini ada yang 0,455 di M1.1. Di M1.1 ya. Jadi kita harus eliminasi satu persatu. Start calculation and then PLS algorithm. Lalu start calculation. Lalu kita cek lagi, kita lakukan hal yang sama sampai si average variance exchange AVE-nya itu jadi memenuhi syarat atau loading. Jadi kita cek lagi nih, ada nggak lagi nih. Ini kita menemukan lagi 1.4, lagi kita eliminasi. Jadi ini saya mengeliminasi banyak data saya.
Ya, habis itu calculate lagi, as algorithm start calculation, and then kita cek lagi di sini, dan kita cek lagi di outloadings. Lalu kita lihat lagi data kita yang mau dieliminasi, 5,0516. Ini di M1.3 ya. M1.3. Lihat lagi ke algorithm, beli start calculation. Sudah, kita lihat construct variability lagi sudah berubah nih. Dua yang keputusan menabung dan menabungnya sudah berubah, sudah memenuhi syarat. Jadi kita cek lagi data kita yang mau dieliminasi. Ini syarat. Ini ada X1.3. Kita eliminasi X1.3. X1.3. Kita eliminasi dulu. Lalu kita calculate lagi dan PLS algorithm lagi. Start calculation. Finish. Cek construct reality. Ya, sudah berubah datanya. Kita lihat outliers lagi. Jadi yang terkecil ada ini 0,595 di X2.3. Jadi di X2.3 ini kita eliminasi lagi. Lagi calculate, sudah. Lalu start calculation. Sudah, and then construct variability. Ya, datanya semua sudah berubah jadi hijau. Jadi semuanya sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat di AVE-nya harus di atas 0,5. Ya, lalu ini kita kita juga harus calculate dulu buat bootstrap. Jadi ini karena data kita tadi itu apa namanya, hipotesisnya semakin baik gitu, yang baik-baik, yang positif-positif, jadi kita pakai yang one start calculation. Dan ini baru kita lagi ke data kita, lalu ini file, dan kita pilih yang export to as image to clipboard. Sudah selesai, lalu kita buka Word kita, and then kita copy. Sudah, ini ya data kita. Lalu yang selanjutnya kita bootstrap. Jadi di sini kita menyimpulkan hasil hipotesisnya. Jadi untuk hasil yang pertama, untuk hipotesis satunya, itu kualitas layanan semakin baik. Semakin baik kualitas layanan, maka akan meningkatkan keputusan menabung. Jadi kalau dilihat ini koefisiennya positif, tapi p-values-nya ini merah. Ini merah, dan T-hitungnya juga. Jadi T-hitungnya ini harus lebih besar dari 1,96, dan p-values-nya ini harus lebih kecil dari 0,05. Jadi yang hipotesis pertama ini terdapat hubungan yang positif, tapi tidak signifikan antara kualitas layanan dan keputusan menabung. Lalu hipotesis yang kedua, ini kualitas layanan dan minat menabung. Layanan dan minat menabung. Jadi koefisien yang positif,
Lalu T-hitungnya juga di atas syarat, jadi di atas 1,96, dan p-value-nya juga memenuhi syarat di bawah 0,0. Jadi hasil data hipotesis yang kedua ini terbukti signifikan. Lalu hipotesis yang ketiga itu marketing mix dan keputusan menabung. Jadi koefisiennya dia positif. Lalu T hitungnya, T statistiknya ini tidak memenuhi syarat karena harus di atas 1,96 dan p-value-nya juga merah. Ya. Jadi hasilnya adalah terdapat hubungan yang positif antara tapi tidak signifikan antara marketing mix dengan keputusan menabung. Lalu hasil hipotesis yang selanjutnya antara marketing mix dan minat menabung itu koefisiennya positif, T-hitungnya juga positif di atas 1,96 dan p-value-nya juga sesuai syarat. Jadi terbukti signifikan. Dan yang terakhir itu minat menabung dan keputusan menabung itu koefisiennya juga positif. Lalu T-hitungnya juga memenuhi syarat dan p-value-nya juga memenuhi syarat. Jadi terbukti signifikan. Lalu ini untuk hipotesis langsungnya. Lalu untuk yang hipotesis tidak langsungnya itu kita klik yang spesifik indirect effects. Jadi ini ada dua yang tidak langsungnya. Jadi yang pertama itu semakin baik kualitas layanan perusahaan, maka akan meningkatkan keputusan menabung melalui minat menabung. Untuk koefisiennya itu positif, T-hitungnya juga di atas syarat, jadi di atas 1,96 dan p-value-nya juga memenuhi syarat. Jadi untuk hasil hipotesis yang keenam ini terbukti signifikan. Lalu yang terakhir hipotesis ketujuhnya yaitu semakin baik marketing mix perusahaan, maka akan meningkatkan keputusan menabung melalui minat menabung. Koefisiennya dia positif dan T-hitungnya juga di atas 1,96 dan p-value-nya juga memenuhi syarat. Jadi hipotesis ketujuh ini terbukti signifikan. Lalu setelah selesai dengan hasil hipotesis dari tidak langsung, sekarang kita akan ke R-square. Jadi R-square ini untuk melihat besarnya kontribusi eksogen terhadap endogen, kita bisa lihat dari koefisien R-square ini. Jadi kita klik yang ini, dan ini dia hasilnya. Ya, square. Jadi yang pertama ini ada kontribusi marketing mix. Ini yang pertama. Kontribusi marketing mix, kualitas layanan, dan minat menabung terhadap keputusan menabung adalah sebesar 0,415 atau 41%. Marketing mix, kualitas layanan, dan minat menabung mempengaruhi keputusan menabung. Dan yang kedua itu kontribusi marketing mix, kualitas layanan, dan keputusan menabung terhadap minat menabung adalah sebesar 0,401 atau 40%. Marketing mix, kualitas layanan, dan keputusan menabung mempengaruhi minat menabung. Jadi itulah hasil dari pengolahan data yang saya lakukan menggunakan Smart PLS. Jika ada kesalahan dan salah-salah kata, saya mohon maaf dan
Saya ucapkan terima kasih dan sekian. Selamat malam.